Ayo. Ayo Pak, Bapak yang laki-laki. Ya. Bapak yang laki-laki. Ayo. Apa ini? Ya. Ya. Jadi itu aturan di Teko. Ya, kalau di rumah. Ya. Bagaimana? Oh, jangan HP. Kayaknya kalau kamu pulang di rumah ini ya, lihat yang bangka begini ini mana HP kalau pulang di rumah. Nggak tahu tidak? Oke. Ya, ini saya pegang aturan ya, aturan. Yang pertama kita belajar tentang aturan apa? Aturan apa? Bisa lihat, bisa baca ini. Bisa. 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 Ya itu ini. Apa nih? Ini apa nih? Aturan di mana? Ya. Yang pertama kita belajar tentang aturan di rumah. Di rumah. Ya, di rumah. Apa saja aturan yang ada di rumah? Setiap rumah itu memiliki aturan. Apa saja aturan yang di rumah? Ayo. Aturan di rumah apa saja? Hah? Ya, tidak boleh main HP. Apa HP? Apa? Hah? Ya. Apa lagi aturan di rumah? Ya. Mematuhi aturan di rumah agar rumah kita tertib, aman, dan rukun. Nah, itu tentang aturan di rumah. Ada lagi. Ini. Kita masih di aturan di rumah apa nih? Menjaga kebersihan agar kita merasa nyaman tinggal di ya, menjaga kebersihan. Yang berikut apa nih? Menghormati orang tua. Ya, itu suatu aturan di rumah. Harus menghormati orang tua. Orang tua. Yang berikut rajin. Ini apa? Ya, rajin belajar agar kita menjadi bisa nggak masuknya bodoh? Harus belajar. Di rumah harus belajar. Yang hanya datang ke sekolah kalau lihat bukuan, di rumah juga belajar. Nah ini lihat ini contohnya ada nih. Contohnya sudah ada nih. Nah ini. Nah ini. Sudah paham?
Oke. Yang berikut merapikan Tempat tidur. apa nih? Buku. Apa tuh? Mainan. Nah, merapikan mainan. Apabila kita bermain di rumah, tidak bisa kasih berantakan Ma. Ya, tidak bisa kasih berantakan rumah. Nanti jadi kotor. Nanti kotor atau rumah berantakan. Pak. Ya, lu berantakan. Maka itu kita harus membersihkan atau merapikan atau menyimpan di tempat. Yang berikut apa nih? Meminta izin sebelum keluar rumah. Ya, keluar rumah artinya kita keluar bermain ke. Harus minta izin orang tua. Ya, kita jalan bermain dengan teman atau apa harus kita minta izin. Ya, minta izin maka orang tua tidak bisa mencari-cari kita. Ya, bisa juga. Nah, ya itu bagian dari aturan di rumah. Apa lagi? Sudah paham? Bagian ini sudah paham? Ayo. Nah, itu aturan di rumah harus. Sekarang kita masuk ke tentang aturan di sekolah. Ya. Aturan di Ya, kita sekarang masuk di aturan di sekolah. Sudah tadi. Di rumah sudah tadi. Sekarang di sekolah, aturan di sekolah. Nah, aturan di sekolah. Aturan di sekolah. Di sekolah setiap sekolah. Sabar. Setiap sekolah itu memiliki aturan. Memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh setiap kita. Sudah aturan apa? Tentang aturan di sekolah. Di sekolah. Oke. Tertib. Yang berikut menjaga kebersihan sekolah. Apa saja? Buang sampah pada tempat. Kita harus menjaga kebersihan sekolah. Sampah buang pada tempat. Ya, pada tempat agar lingkungan sekolah bersih dan nyaman. Kalau lingkungan sekolah kotor, kita akan tidak bisa. Oke, yang berikut menghormati guru. Jadi ini menekankan tidak bisa hanya siswa saja, guru juga harus datang ke tempat. Biasa guru seenaknya datang sampai jam pelajaran sudah selesai proses ini. Jadi guru juga harus datang ke tempat. Ya, datang ke tempat. Memakai seragam. Ya, surat sekolah harus memakai seragam. Biasa pakai hingga apa? Merah putih itu hari apa? Oh, di sini ada jelas. Nah itu dimaksud memakai seragam. Atau sepatu apa lagi? Sepatu baru. Apa lagi?
sebuah aturan. Harus mengerjakan tuh. Ya, baik itu dari guru-guru kasih tugas, berarti harus mengerjakan. Dan setelah selesai dikumpul. Dan kerja harus jujur, jangan menontek atau curi jawaban di teman atau lihat jawaban di teman. Ya, itu adalah aturan di sekolah. Ya, sekarang kamu kan tadi sudah bilang dari aturan itu ada juga hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di rumah. Ini hak dan kewajiban di rumah. Ya. Hak dan kewajiban di rumah. Kewajiban di rumah. Apa saja kewajiban? Kewajiban, ayo. Menghormati orang tua. Ya, kita harus menghormati orang tua. Walaupun orang tua marah apa segala macam, tapi kita harus hormat. Ya, kita harus menghormati orang tua. Yang berikut menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan lingkungan atau kebersihan hidup. Ya, di dalam rumah. Itu suatu kewajiban. Dari itu ada hak juga di rumah. Apa saja hak? Apa itu hak? Hak di rumah. Hak di rumah itu apa? Hak di rumah. Itu aturan, tapi apa? Hak di rumah. Hak di rumah apa? Makanya jangan kalau kamu di depan. Harus gogo, harus mengerti. Hak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang. Ya. Nah, itu saja. Kamu bermain kok. Itu tidak bisa. Itu suatu hak di rumah. Hak adik-adik di rumah itu kasih sayang dari orang tua. Atau ketika kita sakit harus mendapatkan pengobatan. Atau kita dikasih makan dari orang tua. Itu suatu hak. Yang berikut hak dan kewajiban di sekolah. Apa saja? Ayo, siapa bisa jelaskan? Saya. Apa? Yang pertama, kewajiban di sekolah apa? Ayo. Ya. Kewajiban di sekolah itu menjaga kebersihan ya bisa. Apa lagi? Mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas itu suatu kewajiban. Jadi kalau apabila guru kasih tugas, itu harus kerja, tidak bisa main-main. Karena itu suatu kewajiban Anda. Yang berikut mendengarkan suatu penjelasan dari guru. Yang berikut mendapatkan pelajaran. Ya, itu suatu hak. Suatu hak adik-adik mendapat pelajaran di sekolah atau apa saja. Mendapatkan buku, apa lagi? Mengerjakan tugas. Dari situ ada hak juga di sekolah. Hak apa saja haknya? Hak di sekolah. Bukan itu.
kembar. Hak di sekolah. Ayo. Hak di sekolah. Apa hak di sekolah? Ayo. Hak di sekolah adalah adik-adik mendapatkan nilai. Ya, itu suatu hak. Jadi kalau bukan hak nanti setelah kita kasih tugas, tidak kasih nilai, kita buang. Jadi itu bukan suatu hak kan? Jadi berarti hak berarti kita harus memberikan nilai. Ya itu kalau adik-adik kerja itu dengan baik. Jadi itu apa lagi? Mendapatkan pembelajaran suatu hak. Itu hak ada. Hak adik-adik. Mendapatkan pembelajaran di sekolah. Ya. Yang berikut menikmati kelas di sekolah. Ya, menikmati kelas, menikmati lingkungan di sekolah. Suatu hak. Kalau orang selain dari itu tidak mungkin data di sini, data di sekolah ini, dari sekolah lain. Ya. Karena mereka punya hak di sana. Mereka tidak bisa datang di sini. Yang di sini punya hak adalah adik-adik yang ada ini. Ya itu bagian dari hak dan kewajiban. Sudah paham bagian ini? Sudah paham? Ada yang bertanya? Yes, ada. Sudah jelas? Sudah jelas semua? Halo? Sudah. Oke. Ya, pembelajaran kita untuk penyampaian materi sampai di situ. Pak Guru kasih tugas deh. Yes. 2, 3, 4. Oke, sudah 4 Pak. 3 saja. Nanti yang lain kamu sana. Ini kerja kelompok ya. Tinggal sebutkan saja. Sudah paham kan? Ini ada berapa lembar? 5. Ini hanya sebutkan saja ya, sebutkan. Tidak ada yang menjelaskan. Ini di sini saja, belum ada. Bisa tak? Kerja kelompok kan? Ini tulis kelompok ini sama kelompok. Ya sudah semuanya. Semuanya. Ini. Nah ini. Kamu semua. Kamu semua kerja. Tulisin nama kelompok ya, nama kelompok kamu. Kelompok kedua sudah ada 9 tadi. Ayo. Yang belakang. Tugas kelompok kali ini kelompok terdiri dari 5 kelompok ya, 5 kelompok. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok ya. Oke. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Mari.
Belum komitmen saya dengan diri saya dulu. Yang sudah yang bermain, yang tidak bermain dulu tenang. Teman-teman lain untuk belajar. Ya, sudah begitu. Yang bermain dulu tenang. Ayo yang lain Pak. Itu harus berikan. Perhatikan teman depan, ayo. Ya. Perhatikan teman depan. Suara. Oke. Kita akan berdua. Tepuk tangan.
Oke, lanjut. Oke, sudah. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Ayo, tepuk tangan. Oke, duduk. Duduk. Sekarang kelompok 4. Kamu. Tadi dulu. Ayo, baca. Cepat. Ini ambil berapa sekarang? Berapa aja nomor 2? Nomor 3. Nomor 3. Cepat. Oke, sudah selesai. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Ya, sudah, terima kasih. Sudah kerjakan kelompok dan sudah kerja selesai dan sudah presentasi. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Mungkin dari pembelajaran kita hari ini ada yang sudah mengerti semua kan? Sudah mengerti semua? Oke, kalau sudah mengerti semua, oke. Pembelajaran kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua sudah bersedia mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Yang berikut menyampaikan terima kasih juga kepada guru papa saya, Guru Arum, yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengajar hari ini. Menyampaikan terima kasih juga kepada dosen pembimbing. Mungkin itu sedikit salam dari saya. Sekian dan terima kasih.